Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini Mama Selin mau ajak teman-teman untuk panen salah satu tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Untuk memanen tanaman hias ini Mama Selin memerlukan golok. Jadi aku bawa golok dari rumah. Sebelum kita eksekusi untuk tanaman hiasnya, kita masukkan dulu untuk tasnya Mama Selin ya, supaya tidak merepotkan. Dan ini dia tanaman yang akan aku panen, yaitu kaktus koboi. Tanaman kaktus ini sudah sangat tinggi banget teman-teman. Kalau bahasa Jawanya tuh nyundul langit gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini dia sudah mentok di bagian atap lantai 2. Sebenarnya ini sudah agak terlambat, untuk pucuk pada bagian atas itu sudah melengkung, dan karena badan kaktus ini tuh besar banget, akhirnya dia tuh mepet mendesak lampu tempel yang aku pasang di depan rumah. Oke, langsung aja kita eksekusi. Untuk tanaman hias kaktus ini aku langsung potong pada bagian pinggangnya. Nah, di sini ada bagian yang melengkung atau terlihat sedikit langsing gitu ya kalau manusia. Kita potong aja menggunakan golok yang aku bawa tadi dari rumah desa. Tapi ternyata si golok ini lupa untuk diasah gitu teman-teman, atau dia apa ya, supaya dia lebih tajam gitu. Jadi sebenarnya ini golok itu nggak tajam. Akhirnya aku mengalami kesulitan untuk memotong kaktus koboi yang besar ini. Aku motongnya sampai pindah-pindah teman-teman. Jadi yang di sebelah sana udah kepotong setengah, kemudian aku turun di sebelah kirinya aku potong lagi supaya dia setengah lagi. Jadinya kan nanti langsung pada bagian tengahnya itu kita penggal. Masih teringat dengan jelas kaktus koboi ini dulu aku tanam juga pada saat puasa. Jadi rumah Banyuwangi ini serah terimanya itu 1 minggu sebelum puasa teman-teman. Jadi pada saat puasa aku membuat taman dan menata interior dari rumah ini. Dan 1 tahun kemudian akhirnya kaktus koboinya bisa dipanen. Alhamdulillah banget ya. Sebenarnya teknik yang baik pada saat kita memanen kaktus itu adalah memotongnya itu pada 1 kali tebasan atau 1 kali pemenggalan gitu ya, seperti itu. Tapi karena kita terhalang oleh medan, karena dia ini kan mepet banget, kemudian terhalang juga oleh golok yang aku bawa ini, ternyata itu tumpul, tidak tajam teman-teman. Akhirnya untuk sayatannya tuh terlalu banyak. Dan akhirnya sudah agak goyang, tapi ini agak susah juga karena kepentok sama lampu hias teman-teman. Jadi rencananya itu kan kaktus koboinya mau aku putar supaya dia copot gitu ya, tapi ternyata agak kesulitan. Akhirnya aku naik teman-teman supaya nggak roboh, dan alhamdulillah sudah copot dari kaktus pada bagian bawah. Dan alhamdulillah terpotong juga teman-teman dengan segala daya dan upaya. Padahal tadi udah mau nyerah karena puasaan agak lemah sedikit gitu ya. Untuk bekas potongan yang ada di bagian bawah kita rapikan terlebih dahulu karena di sini banyak sekali sayatan teman-teman. Tujuan kita merapikan bekas luka dari pemotongan kaktus koboi ini agar supaya tidak banyak sayatan pada bekas luka tersebut dan supaya cepat kering. Jadi kaktusnya tuh segera recovery gitu ya teman-teman, agar nantinya kalau misalkan sudah kering itu biasanya akan segera muncul tunas ataupun batang baru dari kaktus tersebut.
Lanjut kita potong untuk kaktus pada bagian atas ya teman-teman. Untuk kaktus ini tingginya 2 meter lebih dan kita mesti hati-hati untuk membawanya karena pada bagian pinggiran batangnya itu ada duri-duri kecil teman-teman. Jadi di sini aku pegangnya itu mesti hati-hati, tapi meskipun sudah hati-hati masih tetap aja kena duri tersebut. Langsung kita potong ya teman-teman. Nah potongnya seperti ini, 1 kali tebasan, jadinya hasilnya tuh rapi, kita nggak perlu merapikan lagi. Untuk kaktus koboi ini aku potong menjadi 3 bagian, masing-masing bagian tingginya sekitar 65 sampai dengan 70 cm. Sekalian kita juga rapikan kaktus pada bagian bawah yang kita potong di awal tadi. Hasil potongan kaktus ini tidak langsung aku tanam teman-teman, melainkan aku letakkan dulu pada taman bagian belakang, tepatnya di atas batu-batuan. Karena kalau segera langsung ditanam itu biasanya akan mengalami pembusukan karena bagian luka pada kaktus menempel di media tanam yang kita gunakan. Jadi kita mesti tunggu dulu 2 minggu sampai dengan 3 minggu sampai lukanya kering baru bisa ditanam. Untuk media tanamnya bisa pakai sekam mentah ataupun juga bisa pakai pasir malang teman-teman. Karena sebenarnya kaktus ini sukanya itu media tanam yang poros. Kalau misalkan kebanyakan tanah dia akan busuk gitu ya, karena di tanah itu selalu lembab kalau misalkan kita siramnya itu terlalu banyak, susah untuk kering gitu maksudnya. Jadi Mama Selin sarankan pakai sekam mentah ataupun pasir malang. Tapi kalau misalkan nggak ada, pakai pasir biasa itu juga bisa. Nah untuk penyimpanan kaktus yang sudah kita potong tadi, aku taruh di bawah atap ya. Jadi dia nggak boleh kena hujan supaya lukanya cepat kering. Kegiatan selanjutnya adalah menempel nomor rumah. Sebenarnya nomor rumah ini udah dikasih sama developer perumahan Banyuwangi Residen itu sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Tapi aku baru bisa pasang sekarang. Karena di sini aku sendirian, akhirnya aku mengira-ngira sendiri teman-teman. Nah di sini tuh aku bingung bagusnya tuh di atas atau di bawahnya gitu. Akhirnya aku melihat video di HP aku, oh ternyata lebih bagus itu di bawah dekat dengan lampu. Oke langsung aja kita tempel ya setelah kita kelupas untuk double tipnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, gimana nih, apakah kurang ke atas atau kurang ke bawah? Tapi kalau menurut Mama Selin ini udah pas banget karena bingung mau ditaruh di mana, bisanya di sini. Cuaca di Banyuwangi lagi mendung, pada saat aku video ini lagi gerimis gitu ya, kayak syahdu gitu suasananya, tapi sejuk dan adem, pokoknya nyaman banget teman-teman. Oh iya, sekalian Mama Selin umumkan untuk pemenang giveaway Ramadan minggu kemarin ya. Mohon maaf banget Mama Selin baru kasih kabar hari ini karena kemarin-kemarin agak sibuk weekend. Dan 2 orang pemenang yang mendapatkan giveaway dari Mama Selin adalah sebagai berikut. Selamat untuk 2 orang pemenang dan segera kirimkan nama, alamat lengkap dan juga nomor handphone di Instagram Mama Selin yaitu Mama Selin Real. Kita tunggu sampai dengan malam takbiran ya. Jadi terakhir kali kirim alamatnya itu malam takbiran, tapi kalau bisa secepatnya biar segera Mama Selin kirimkan. Buat teman-teman yang masih belum beruntung, jangan khawatir, nanti akan kita adakan giveaway selanjutnya ya.
Oke teman-teman, selesai sudah kegiatan Mama Selin hari ini, yaitu panen kaktus koboi, kemudian menempelkan nomor rumah dan juga menyiram beberapa atau semua tanaman hias yang ada di rumah Banyuwangi. Selanjutnya kita akan menjemput kakak Selin karena kakak Selin sudah waktunya pulang, tapi sebenarnya ini aku udah sangat terlambat. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.